Hai, ketemu lagi dalam pelajaran ekonomi. Masih bersama saya, Ibu Florencia. Materi kita kali ini, kita akan bahas masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Dalam bab sebelumnya, kita belajar mengenai ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas, memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan mereka. Bagaimana caranya manusia dapat memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran, sementara alat pemenuhan kebutuhan jumlahnya tidak sama dengan barang dan jasa yang dibutuhkan? Pertanyaan ini merupakan masalah pokok dalam ekonomi. Inilah yang akan kita pelajari pada bab ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan yang beragam tidak sebanding dengan alat pemuas kebutuhan manusia. Hal tersebut akan menyebabkan kelangkaan. Untuk mengatasi kelangkaan, maka diperlukan perilaku konsumsi yang bersifat rasional dengan membuat skala prioritas dari berbagai macam kebutuhan. Kita akan membahas lebih dalam mengenai pokok permasalahan ekonomi. Pokok permasalahan ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu adalah pokok masalah ekonomi klasik dan pokok permasalahan ekonomi modern. Kita bahas satu persatu ya. Pokok masalah ekonomi klasik. Permasalahan ekonomi klasik merupakan pemikiran dari Adam Smith, David Ricardo, yang mendominasi pemikiran ekonomi sampai tahun 1870-an. Teori ekonomi klasik melihat pentingnya masalah ekonomi sebagai satu kesatuan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi untuk kesejahteraan atau kemakmuran. Kita bahas masalah ekonomi klasik yang pertama, yaitu adalah masalah ekonomi produksi. Dalam masalah produksi, terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input, proses, dan peningkatan hasil output. Sehingga dalam masalah produksi mengandung permasalahan bagaimana memproduksi semua benda, barang, dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak atau melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masalah yang kedua adalah masalah distribusi. Walaupun barang dan jasa selesai diproduksi, namun jika tidak terdistribusikan, maka barang dan jasa tidak sampai ke tangan konsumen dan tidak dapat dikonsumsi. Maka, pertanyaan yang muncul dalam masalah distribusi adalah bagaimana supaya benda-benda tersebut bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Pada permasalahan ekonomi klasik, sistem distribusi melalui transaksi-transaksi langsung antara produsen dengan konsumen, dan ini terjadi di pasar. Masalah yang ketiga adalah masalah konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan menggunakan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Dalam masalah konsumsi, ini menyangkut permasalahan. Apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen? Dan barang yang diproduksi haruslah merupakan barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen.
Kita masuk dalam pokok permasalahan ekonomi modern. Ada dua kata kunci. Yang pertama adalah kelangkaan, dan yang kedua adalah pilihan. Dari dua kata kunci ini akan muncul 4 pertanyaan, yaitu adalah what, how, who, dan for whom. Pertanyaan yang pertama adalah mengenai what. Masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang langka di antara berbagai alternatif penggunaannya. Karena sumber daya terbatas, masyarakat harus memilih dan memutuskan barang apa yang akan diproduksi dan dalam jumlah berapa barang tersebut diproduksi. Keputusan produksi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, namun juga untuk menghasilkan suatu keuntungan yang maksimum. Pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan how. Bagaimana? Masalah dalam hal ini adalah menyangkut dengan cara bagaimana proses produksi akan dilakukan. Maksudnya adalah siapa yang akan melakukan kegiatan produksi, menggunakan sumber daya apa saja, dengan teknologi apa barang-barang tersebut dihasilkan, dan seberapa besar skala produksinya. Sebelum tindakan produksi dilakukan, tindakan yang terbaik adalah melakukan riset terlebih dahulu, sehingga bisa membuat suatu perencanaan. Berikut adalah faktor-faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan how. Yang pertama adalah menggunakan sumber daya manusia, alam, atau modal. Yang kedua adalah faktor bagaimana merencanakan suatu proses produksi dengan biaya yang minimum untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, atau sesuai dengan prinsip ekonomi. Faktor yang ketiga adalah dalam menentukan teknologi yang akan digunakan. Apakah menggunakan teknologi manusia atau menggunakan teknologi mesin? Faktor yang keempat adalah mengenai faktor-faktor eksternal, seperti harga, perekonomian nasional dan internasional, tingkat suku bunga, biaya produksi, inflasi, kurs valuta asing, dan sebagainya. Pertanyaan yang keempat adalah mengenai who, siapa pelaku kegiatan produksi. Banyak pihak yang bisa melakukan produksi, pemerintah, swasta, maupun koperasi. Pertimbangan mengenai pelaku produksi merupakan hal yang penting karena setiap pihak memiliki kelebihan tertentu yang mungkin mampu melakukan produksi lebih baik. Pertanyaan yang keempat adalah for whom, untuk siapa? Permasalahan di sini adalah siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Bagaimana seluruh produk didistribusikan kepada anggota masyarakat? Dan apakah suatu produk ditujukan untuk masyarakat secara umum atau untuk segmen pasar tertentu? Dalam permasalahan for whom, yang pertama harus dilihat produk barang dan jasa yang diproduksi itu apakah untuk pria atau untuk wanita, dilihat dari jenis kelaminnya, dilihat dari usianya, anak-anak, dewasa, atau untuk lanjut usia, dilihat dari kalangannya,
kalangan menengah bawah, menengah, atau atas? Nah, 4 pertanyaan itu akan bisa diselesaikan dengan sistem ekonomi. Cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih.